Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuria Arsihanan dengan NIM 2286230072 dari jurusan PPKN angkatan 2023. Oke, seperti biasa, kali ini kita dapat tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, dosen kita juga meminta untuk membahas satu model pengembangan kurikulum, yaitu model Tyler pada tahun 1949. Nah, tugasnya ada 2 poin utama. Yang pertama, gimana sih cara kita merancang pembelajaran pakai model ini biar tujuannya bisa terukur. Yang kedua, kita harus evaluasi apa sih plus minus atau bisa disebut juga dengan kekuatan dan kelemahan model ini. Terus kasih ke rekomendasi buat kita juga. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasannya. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu model Taylor. Nah, jadi model Taylor ini juga disebut juga sebagai model rasional atau sebagai model objektif. Kenapa? Karena memang logis banget dan fokusnya cuma satu, yaitu tujuan. Nah, simpelnya sih, ini Taylor ini ngasih 4 pertanyaan atau langkah yang harus dijawab sama guru atau dosen sebelum ngajar. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan atau bisa disebut dengan objektif. Gampangnya, siswa atau mahasiswa ini mau diajarin apa setelah kelas selesai, mereka harus bisa apa. Tujuannya juga harus jelas atau spesifik dan juga bisa diukur. Yang kedua, ada menentukan pengalaman belajar atau disebut dengan learning experience. Nah, oke, sudah tahu tujuannya, terus gimana caranya mereka biar bisa mencapai tujuan itu. Ini bicara soal materi, metode, aktivitas di kelas maupun ceramah, diskusi atau praktikum. Yang ketiga, ada mengorganisasi pengalaman belajar atau bisa disebut dengan organization. Sudah tahu mau ngapain aja, sekarang gimana sih urutannya? Mana duluan nih, mana yang belakangannya? Biar step by stepnya runut dan logis. Gak mungkin kan kita ngajarin rumus integral sebelum perkalian. Nah, yang keempat, ada menentukan evaluasi atau bisa disebut juga evaluation. Ini bagian pentingnya sih. Gimana sih kita tahu kalau tujuannya ini tercapai? Ini bisa sebagai UTS, UAS, kuis, presentasi, ataupun mengukur si mahasiswa beneran bisa atau enggak. Nah, jadi alurnya lurus banget nih. Tujuan, isi, urutan, dan juga tes. Simple kan? Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan contoh rancangan pembelajaran. Nah, kita masuk ke tugas pertama, gimana sih cara merancang pembelajaran pakai model ini? Langsung saja kita ambil contoh pada mata kuliah yang gampang deh, misalnya seperti public speaking untuk pemula. Nah, yang kita harus perhatikan adalah langkah yang pertama adalah tujuannya apa nih? Nah, kita tentukan dulu nih, misal mahasiswa dapat mampu mempresentasikan ide di depan kelas selama 3 menit dengan struktur yang jelas, pembuka, isi, penutup, dan mengurangi filter word atau bisa katanya atau anu gitu. Nah, tampilkan ini layar jelas dan ada durasinya nih 3 menit, ada strukturnya, ada target, dan ini juga bisa diukur. Nah, yang langkah kedua adalah pengalaman belajarnya apa nih? Biar mencapai tujuan itu kita ngapain aja nih di kelas. Nah, minggu pertama dosen ngasih materi soal struktur presentasi. Nah, metodenya melalui ceramah. Nah, minggu kedua nonton video TED Talk terus dibedah bareng atau bisa disebut studi kasus. Nah, minggu ketiga latihan bikin naskah presentasi atau bisa disebut juga workshop. Nah, minggu 4 praktik presentasi di depan kelas kelompok kecil, saling kasih atau feedback. Nah, langkah 3 organisasinya gimana nih? Ya, urutannya harus logis. Gak mungkin dong kita praktik dulu minggu keempat baru jadi materi satu. Jadi minggu pertama. Jadi urutannya harus teori dulu, contoh, latihan, bikin, baru praktik. Ini yang disebut dengan mengorganisasi pengalaman. Nah, langkah yang keempat adalah evaluasinya gimana nih? Nah, ini bisa mengukur efektivitas tujuan tadi. Kita bikin evaluasi akhir atau bisa disebut juga sumatif. Nah, di UAS juga tiap mahasiswa maju satu-satu presentasi 3 menit. Nah, dosen nilai pakai rubrik.
penilaian. Terus strukturnya ada nggak, filler worknya banyak nggak. Kalau 80% mahasiswanya lolos passing grade-nya di rubrik itu, berarti rencana belajar kita efektif. Begitu cara mengukurnya. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi model Taylor. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam model Taylor itu. Nah, kita akan membahas dengan kelebihannya. Yang pertama, jelas dan logis. Ini poin utamanya. Alurnya tuh lurus, to the point, gampang banget diikuti sama guru atau dosen. Kayak resep masakan, tinggal ikuti step by stepnya. Yang kedua, ada fokus di tujuan. Model ini juga maksa buat pengajar untuk memikirkan outputnya dulu. Mau jadi apa nih mahasiswa saya? Jadi semua aktivitas belajarnya itu relevan, gak buang-buang waktu untuk hal yang gak penting. Yang ketiga, ada evaluasi yang jelas karena tujuannya itu spesifik. Cara mengujinya juga gampang, gak ada lagi dosen yang bikin soal random yang gak pernah diajarkan. Nah, tapi ada kekurangannya nih dalam model Taylor itu sendiri. Yang pertama adalah kaku dan linear banget. Ini masalah utamanya sih, model ini kayak rel kereta lurus aja gitu dari A ke D. Padahal yang namanya belajar kan dinamis ya. Kadang mahasiswa juga nggak paham, kita harus mundur lagi. Model Taylor ini nggak memberi ruang untuk mundur atau fleksibilitas. Nah, yang kedua ini terlalu top down nih. Model ini bikin guru atau dosen jadi pusatnya segalanya. Mereka yang menentukan semuanya. Mahasiswa cuma mengikuti aja. Padahal mahasiswa kan punya kebutuhan dan interestnya juga beda-beda. Nggak ada ruang untuk feedback dari mahasiswa di tengah jalan itu. Yang ketiga, evaluasinya cuma di akhir atau bisa disebut juga cuma sumatif. Ini bahaya, model Taylor ini evaluasinya di akhir kayak UAS tadi tuh. Nah, kalau di akhir ternyata banyak yang gagal, ya sudah gagal, nggak ada checkpointnya di tengah-tengah atau evaluasi formatif, nggak ada kuis kecil atau feedback proses, tahu-tahu udah final aja gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan merekomendasi perbaikan nih kepada model Tyler ini. Jadi model ini juga nggak jelek-jelek kok, nggak juga ini basicnya juga bagus, tapi biar relevan dan rekomendasi belajarnya juga buat enak. Nah, yang pertama tuh jangan dipakai sendirian. Nah, model Tyler ini bagus untuk rangkanya aja, tapi harus dikombinasikan sama model lain yang lebih fleksibel kayak model Taba yang button up dari siswa atau model CIPP yang evaluasinya lengkap. Selanjutnya, tambahkan feedback nih, feedback loop. Setelah evaluasi harus ada panah balik lagi nih ke tujuan. Jadi kalau evaluasinya jelek, tujuannya bisa diperbaiki untuk semester depan. Nah, terakhir, selipkan evaluasi formatif. Nah, jangan tunggu UAS, dosen harus juga proaktif. Bikin kuis kecil tiap 2 minggu atau sekedar bertanya sudah paham biar bisa langsung diperbaiki kalau ada yang salah. Oke, kesimpulan dari materi di atas adalah model Taylor ini kayak HP Nokia jadul. Dia legend banget, kuat, basicnya dapat banget. Tapi kalau dipakai sekarang ya fiturnya ya terbatas gitu. Nah, model ini juga memberikan kita pondasi yang logis soal gimana sih cara mengajar yang benar, yaitu harus punya tujuan. Tapi kita nggak bisa kaku-kaku banget nih. Kita harus fleksibel mendengarkan mahasiswa dan evaluasi prosesnya. Nggak cuma hasilnya aja. Gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.